Halo, ketemu lagi sama saya Lanlan di edisi Private Base Tutorial. Di volume 2 ini kita mau ngebahas giliran latihannya tangan kiri. 2 minggu yang lalu kita udah ngebahas soal latihan tangan kanan. Kalau kamu sejak 2 minggu yang lalu latihan terus, sekarang pasti udah kerasa perbedaan permainannya. Pasti, kalau tiap hari ya. Sehari sejam aja, tiap hari itu selama 2 minggu itu udah ada efeknya. Mohon maaf, seharusnya video ini saya publish minggu yang lalu, cuman minggu lalu ada masalah dengan si Lotus ini. Singkat cerita, nggak bisa dibenerin, nggak bisa diapa-apain, harus syuting ulang. Nah, buat latihan tangan kiri, si latihan fisiknya itu sama, cukup dengan push up jari aja yang banyak. Lalu latihan fingeringnya saya ada 2 macam. Yang pertama itu yang linear, yang lurus dari kiri ke kanan seperti ini. 1 fret, geser. Terus balik lagi. Kalau saya biasanya sampai sini sih, sampai fret ke-12 juga cukup. Cuman kalau mau lebih jauh lagi ya silahkan, nggak apa-apa. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan kalau udah hampir sampai ujung, yang terakhirnya dilewat langsung ke senar atasnya. Contoh realnya seperti ini. Seperti biasa saya pakai tempo 60 karena filosofinya itu dulu saya diajarin kalau pelannya aja bener, cepatnya juga pasti bener gitu. Jadi sedetail mungkin, tone-nya itu seenak mungkin kamu cari di tempo yang lambat. Lalu kamu naikinlah temponya sedikit-sedikit, kayak dari 60 kamu naikin 70, terus naikin lagi jadi 80 dan seterusnya gitu. Oke. Dan seterusnya. Kalau kamu perhatiin tadi, cara jari-jari kiri saya mencet senar itu agak ditekuk sedikit. Sama kayak jari tangan kanan saya metik itu agak ditekuk. Ini juga sama, agak ditekuk sedikit. Jempolnya neck bagian belakang seperti ini. Lalu jari-jarinya seperti ini, ditekuk sedikit, oke? Kurang lebih begitu. Kelihatan gak sih? Lalu latihan fingering keduanya adalah diagonal ke atas dan ke bawah, kayak bikin huruf X. Fret berikutnya itu di senar atasnya, seperti ini. Lalu itu X pertama kan, lalu
geser 1 fret. Dan ketika sampai ujung, balik laginya. Dan seterusnya. Ini lumayan jadi latihan favorit saya karena jari-jari kamu tuh agak-agak direnggangin gitu. Latihan buat selebar mungkin. Ini cuman 1, 2, 3, cuman 4 fret sih ini, cuman ya lumayan lah. Kadang-kadang kan kalau kamu main itu ada lick yang jaraknya agak jauh. Nah, latihan ini lumayan berguna. Sama kayak latihan pola pertama yang tadi. Jadi kamu ke atas sampai ujungnya yang kamu tentuin, terus ke bawah lagi, lalu double tempo. Ini latihan fisik ini ya, belum ke feel, belum ke nada, belum ke macam-macam. Ini baru latihan fisik aja. Contoh realnya seperti ini. Nah, di volume pertama itu rencana saya mau masukin tentang picking juga, cuman saya lupa. Maaf. Saya masukin di edisi ini aja ya. Kalau buat latihan picking, saya cuman ada 2 tipe latihan, yaitu semuanya down dan yang keduanya itu up down up down. Nah, cara saya pegang pick itu pakai 3 jari. 2 jari dulu di bawah, telunjuk dan jari tengah. Lalu dijepit sama jempol. Begini. Biar agak yakin aja pegangnya. Kalau gitar kan cuma 1. Ini 2. Saya kasih judul private bass tutorial karena ini tuh ilmu-ilmu yang saya pelajarin sambil jalan gitu. Maksudnya saya nggak pernah ikut sekolah musik, saya nggak pernah ikut kursus musik. Jadi ini cuman berdasarkan pengalaman pribadi saya aja. Ini yang kepake sama saya gitu. Jadi belum tentu ini sama dengan apa yang diajarin di sekolah musik. Jadi buat latihan picking saya ngombinasiin saya selalu sekalian sama latihan fingering tangan kiri. Jadi kalau latihan fingering jari tangan kanan kan cuman open string semua tuh yang di volume pertama itu. Yang begini doang. Nah, kalau buat latihan picking saya selalu sekalian sama
latihan fingering tangan kiri, jari tangan kiri. Jadi yang 2 pola tadi itu down semua. Sama yang up down. Perlu saya ceritain nih di sini kenapa saya pilih cara double tempo, lalu ganti senar, balik lagi ke tempo awalnya, maksudnya ke 60. Itu juga berguna buat ngelatih kepekaan kamu sama tempo, biar kamu tuh kontrol gitu. Soalnya kan kadang-kadang kalau kamu manggung ada emosi kan, kalau lagunya semangat, nyepetin kadang-kadang gitu, atau kalau penontonnya seru ke bawah jadi nyepetin gitu mainnya. Nah, latihan ini berguna buat kamu berlatih menahan diri, jadi steady gitu. Terutama drummer dan bassis ini penting banget buat kamu bisa mengontrol emosi kamu gitu, biar nggak kemana-mana temponya. Dan juga saya pilih, kenapa nggak begini ya, nggak begitu ya, itu maksudnya juga sama, biar ngelatih kepekaan kamu juga sama tempo. Yang asalnya mendarat di 1 jadi mendaratnya di 2, jadi mendaratnya di 3 gitu, si ketukannya itu ya sengaja. Hidup itu sulit, jadi nggak usah dipersulit. Tapi kalau buat latihan fingering itu perlu kamu mempersulit diri kamu di latihan, biar manggungnya nggak sulit. Jadi sulitnya di latihan aja. Ada lagi nanti misalnya latihan tutup mata, ada, itu kan sulit ya. Salah satu tujuannya dari latihan ini, targetnya adalah mencari suara yang sedekat mungkin dari picking ke bawah dan picking ke atas. Kalau sama persis sih mungkin nggak akan pernah bisa ya, karena alaminya pasti ada perbedaan. Kalau dari picking itu, si perbedaan antara up sama down itu kepake juga buat feel di lick kamu. Misalnya itu kan nggak semuanya bawah. Kalau semuanya bawah, biasanya tuh kalau lick yang agresif, yang agak ngerok atau agak metal gitu, biasanya banyak downnya gitu. Kalau kamu main lagu pop, pasti banyak up and down. Saya di lagu Ku Katakan Dengan Indah pakai pick kan, nah itu banyak banget. Contoh. Bedain sama kalau down semua. Itu kecil itu, cuman kerasa aja gitu. Perbedaan feel-nya, perbedaan touch-nya. Lebih halus kalau up down. Lalu yang keduanya, latihan yang X tadi, yang laba-laba. Nah ini pasti banyak belepotan. Saya aja sampai sekarang masih belepotan kalau latihan ini.
belepotan kan. Sekarang yang up sama up and down, up down. Ya, kurang lebih seperti itulah latihan saya dalam melatih picking saya dan melatih jari-jari kiri saya dari dulu sampai sekarang. Kalau sebelum manggung juga saya selalu pemanasannya begitu, ngikutin tempo band yang lagi main aja. Bandnya apa yang lagi main, ada lagu apa, ya udah ikutin temponya gitu. Itu lumayan membantu. Dan pada kenyataannya naturalnya itu yang barusan ya, yang picking up down itu, pada prakteknya kayaknya nggak akan pernah ada sih yang up down terus. Itu yang barusan itu sengaja temanya adalah cuma untuk mempersulit diri untuk melatih kepekaan tangan kanan dan tangan kiri kamu, posisi, terutama posisi. Jadi bakal kerasa manfaatnya itu kalau kamu udah ngelakuin latihan ini secara konsisten setiap hari kalau bisa. Dan ini nggak perlu ampli kan, jadi kamu bisa sendiri aja di kamar, ditutup gitu ya, dan nggak akan terlalu bikin berisik. Oke, cukup segitu aja dulu buat episode latihan tangan kiri kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan kayaknya sih masih di edisi private base tutorial ya. Dan minggu depan itu topiknya adalah slap. Thumping, slapping. Buat yang nungguin video contekan wanitaku, sabar dulu. Apabila kamu basis, silahkan ulik sendiri dulu. Mau bikin video contekan duluan juga silahkan. Terus yang masih pemula, basis yang masih pemula, masih intermediate, silahkan rajin-rajin latihan dulu. Kalau mau coba niru cara latihan saya, silahkan. Lalu pelajari lick bass wanitaku dan ceritain gimana hasilnya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.